Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kita berkesempatan mendokumentasikan kegiatan di salah satu kampus swasta di Jalan Timoho. Nah, ini kegiatannya kuliah umum. Temanya cukup menarik. Temanya Desa di Era New Normal. Nah, nanti kita dari Desa Bicara akan mendokumentasikan kegiatannya. Semoga isi materi kuliahnya bisa menjadi bahan kawan-kawan di desa, kawan-kawan di pegiat-pegiat desa nanti untuk melihat seperti apa desa dengan normal barunya nanti dari beberapa pandangan. Nanti hadir juga Bapak Sutopo Eko Yunanto dan salah satu kepala desa Bapak Widayat dari Desa Pagerharjo Kulon Progo. Semoga nanti kawan-kawan bisa mengikuti dan kita langsung menuju lokasi tempat kegiatan. Ikuti kita terus ya. Mari. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam berdesa. Salam. Yang kami hormati Bapak Dr. Sutopo Eko selaku Ketua STPMD APMD yang juga akan menjadi narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin hormati Ibu Dr. Andes Sri Suminar MP Magister Profesional yang kami hormati pula Bapak Widayat AMD Kepala Desa Pagerharjo Samigalo, dan para partisipan dalam diskusi hari ini dari berbagai daerah ini ya sudah mulai bergabung dan insya Allah mulai terus bertambah ini dari alumni, dari mahasiswa, dari aktivis dan juga para penggiat desa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini adalah kuliah umum. Jadi ini adalah acara perdana dari prodi kami. Yang perdana yaitu dengan mengambil tema Desa di Era New Normal. Ini kita akan membahas berbagai hal tentang desa dan semua tentang desa. Di sini sudah ada dua narasumber yang siap untuk berbagi cerita dan juga sharing ilmu dan juga pengalamannya tentang desa begitu terkait dengan bagaimana desa di masa pandemi dan juga bagaimana penyikapannya. Selanjutnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini dalam acara kuliah umum Prodi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD APMD yang insya Allah akan kita selenggarakan berseri Pak. Jadi setelah kuliah umum ini nanti kita akan ada beberapa webinar yang akan kita selenggarakan 2 mingguan, jadi 2 minggu sekali. Jadi nanti kita akan membahas kupas tuntas semua tentang desa. Kita akan melihat tema-tema apa yang menarik dan juga aktual terkait dengan desa. Nanti kita akan sajikan dengan lebih intens dan juga menarik. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, kita akan mulai kuliah umumnya. Untuk panggungnya kita serahkan kepada Bapak Dr. Sutopo Eko. Kepada Bapak Sutopo Eko, silakan. Oke, makasih Mbak Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mas Lurah Widayat yang saya hormati, matur nuwun telah rawuh di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD. Bu Minar, Mbak Nining dan semua sahabat. Saya kebagian jatah untuk bicara desa di 3 zaman, di 3 era ya. Ada era normal lama, ada era tidak normal, dan ada era normal baru. Kalau zaman normal lama itu yang terjadi adalah wabah proyek. Ya, wabah proyek. Semua proyek masuk desa ya. Judulnya banyak. Ada satu artikel mutakhir yang ditulis oleh antropolog yang saya kerap menyidirnya, Tania Muraili,
dia bicara tentang Governing Rural Indonesia, Convergence on the Project System. Jadi artinya negara mengatur, mengurus desa itu dimasukkan atau dikonvergensikan dalam kerangka sistem proyek. Atau dengan kata lain, mengatur desa dengan proyek. Governing Rural, Governing Village by Project. Nanti ada juga ya, Governing Rural by Number, by Data. Ini artinya ada wabah proyek ya. Yang di era tidak normal hari ini, itu di era pandemi, saya banyak berkomunikasi dengan para kepala desa, para lurah. Banyak yang menyampaikan bahwa alhamdulillah kami tidak terpapar, tapi terdampak, sehingga yang terjadi adalah wabah bantuan. Jadi wabahnya bukan pandemi COVID yang terjadi di desa, tetapi malah justru wabah bantuan. Bantuannya banyak banget, jenisnya banyak banget, kriterianya banyak banget gitu ya. Dan saya kira nanti Mas Lurah bisa bercerita, perlu dihadirkan, dan ada banyak gagasan bagaimana mengintegrasikan berbagai bantuan itu, entah dengan pola sentralisasi atau dengan pola yang dikonsolidasi di tingkat desa, baik data maupun uangnya. Kedepan kita membayangkan apa yang terjadi dengan wabah ya, atau apa sih wabah yang akan terjadi di masa depan ya, atau di era normal baru. Orang punya gagasan bahwa normal baru itu bukan memindahkan normal lama ke normal baru, bukan, tetapi memang harus mencari sesuatu yang baru. Harapan kita adalah yang terjadi adalah wabah emansipasi, bukan wabah kembali ke lama, bukan wabah proyek, tapi emansipasi atau representasi atau kehadiran desa yang lebih maju, lebih progresif gitu. Itu 3 era ya. Bisa juga kita mengatakan bahwa desa itu hidup di 3 zaman, 400 tahun. Ada zaman kolonialisme, ada zaman developmentalisme, dan ada zaman neoliberalisme. Itu semuanya bisa disebut dengan orientalisme atau modernisme. Yang ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Tetapi yang mau saya katakan bahwa isme-isme ini mengikuti sejarawan itu disebut sebagai kabut tebal kedaulatan, yang membuat kita itu tidak bisa melihat secara terang benderang, secara jelas, secara utuh terhadap desa. Kita melihat sepotong-sepotong, sehingga desa itu tidak bisa berdaulat seperti yang banyak dikatakan oleh para aktivis. Desa berdaulat, negara kuat, dan seterusnya. Saya akan memulai dengan sebuah kejutan kecil cerita ya. 3 tahun yang lalu saya berkunjung ke Ponorogo, berdiskusi dengan para kepala desa, para pegiat. Kepala Desa Carangrejo di Kabupaten Ponorogo bertutur begini, bahwa desa itu panggah, bahasa Jawa itu panggah ya, atau kalau bahasa Clifford Geertz namanya involusi. Panggah tidak berubah meskipun sudah hadir undang-undang desa. Ini saya kira kejutan kecil, dan itu suasana kebatinan yang melanda di semua tempat, termasuk para pegiat, para pembina, para pengatur. Saya kira punya cara pandang ya, punya keprihatinan yang sama meskipun cara pandang dan interestnya berbeda-beda melihat panggah ini. Memang di dalam situasi perdebatan atau diskursus tentang desa ini ada banyak pihak yang romantis. Romantis itu bahwa desa itu baik, bahwa desa itu situs keaslian, desa itu punya solidaritas, desa itu republik kecil yang mandiri, yang swasembada, dan seterusnya ya.
Itu yang romantis, kadang-kadang dihadirkan untuk melawan intervensi. Tapi ada juga orang yang sangat romantis, misalnya mengatakan bahwa saya ini berasal dari desa, meskipun cara melihatnya dari kota, atau cara bertindaknya itu tidak sesuai dengan denyut kehidupan orang desa.